panitia untuk menyampaikan tentang tiang doa. Waktu dipersilakan. Ya, Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya terima kasih untuk panitia yang memberikan kesempatan kepada LOF yang pada siang hari ini memberikan kesempatan kepada LOF untuk berbagi tentang ikut ambil bagian dari prayer camp ini. Seperti kita ketahui bahwa prayer camp ini diadakan bukan cuma untuk rutinitas, tapi biarlah dari bapak-bapak FGP maupun ibu-ibu LOF, kita semua bekerja sama, tahu tugas kita masing-masing, bahwa Tuhan memilih kita, Tuhan punya mandat untuk kita semua sebagai bapak maupun ibu untuk ambil bagian dalam prayer camp ini. Pada siang hari ini saya akan membagikan tentang tiang doa. Kita semua tahu bahwa LOF adalah bagian daripada full gospel. Visi LOF sama dengan visi full gospel, yaitu kita ibu-ibu yang ibu-ibu biasa akan menjadi luar biasa karena karya Roh Kudus, karena kuasa Roh Kudus dalam menyatakan kasih di setiap kesempatan, dalam mempraktekkan kuasa Tuhan. Amin, ibu-ibu. Seperti kita ketahui bahwa misi daripada LOF, ya Bapak Ibu, misi LOF yang keenam adalah menjadi tiang doa. Kita dipilih oleh Tuhan dalam wadah LOF ini, salah satunya adalah menjadi tiang doa. Mungkin bapak-bapak, teman-teman yang bergerak dalam bidang kontraktor tahu apa itu tiang. Ketika kita berkata bahwa tentang tiang doa, bayangan kita adalah sebuah bangunan, pilar yang kokoh, struktur bangunan satu tiang, ya ibu-ibu, yang kokoh, yang ditanam di dalam dasar fondasi yang kuat, yaitu batu yang kuat. Kita tahu bahwa kita ibu-ibu biasa, kita adalah senjata rahasia Allah yang dipakai untuk berdoa. Iblis tahu, iblis punya strategi, ya Ibu, ya Bapak Ibu, seperti yang diajarkan di prayer camp, bahwa strategi iblis itu mencuri damai sejahtera, mencuri firman Tuhan dari setiap kita, mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi siang hari ini kabar baiknya bahwa kita ibu-ibu LOF bukan perongrong, ya Bapak, tapi kita adalah teman sekerja Allah. Kita ikut mendukung suami kita, bapak kita, yang berada dalam wadah full gospel untuk menjadi tiang doa. Kita tahu tadi next, mengapa istri disebut dengan tiang doa? Kita tahu istri adalah penolong. Istri fungsinya adalah penolong bagi suami. Dengan kita menjadi tiang doa, kita berdoa menjadi pendoa yang kuat dan teguh untuk menolong suami kita masuk ke dalam rencana dan rancangan Tuhan, supaya mereka tidak terhilang, tapi mereka mengalami hidup yang penuh dengan kemenangan sesuai dengan apa yang telah direncanakan Tuhan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mau menjadi tiang doa? Maka dari itu saya menghimbau kepada para FGP men supaya kita maksudnya mengajak istrinya yang belum tergabung dalam wadah LOF, kita adalah tiang doa. Bukan ketika kita berkomunitas, berkumpul, kita gosip, ya, enggak, tapi kita berdoa untuk suami kita. Amin. Next, tiang doa berperan fungsinya sebagai penolong. Menolong karena firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 18 mengatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan yang memilih kita untuk menjadi penolong buat suami kita, yaitu dengan apa? Mendukung dalam doa, supaya suami kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun
yang dilakukan. Kita tahu fungsi daripada tiang adalah menopang ya. Bapak Ibu, fungsi dari tiang adalah menopang. Kita semua tahu pasti ini adalah hal-hal yang umum ya. Begitu juga dengan istri. Istri menopang suaminya dari setiap tekanan yang berasal dari atas, dari bawah, dari kiri kanan, apapun itu. Istri menjadi penolong untuk suaminya. Dalam 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 4, saya ingat ayat ini selalu diajarkan oleh Pak Bernard dan istrinya yang dari awal ketika saya masuk ke dalam wadah LOF, dia mengatakan, ibu-ibu, kita sebagai tiang doa, hendaknya kita membawa suami kita untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Kita mendoakan pertumbuhan imannya, kita mendoakan pekerjaannya, apapun itu. Seperti dalam 1 Timotius 3 ayat 24, karena itu disebutkan namanya biasanya ibu-ibu ya. Suamiku Ayung adalah seorang FGB man, haruslah seorang yang tidak bercacat. Suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, itu adalah doa kita ya ibu. Sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang suamiku Ayung adalah seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Biarlah itu senantiasa menjadi doa-doa seorang istri yang sebagai penolong untuk suaminya. Next. Yang kedua, biarlah sebagai tiang doa, istri selalu berdoa, bertekun dalam doa. Tesalonika katakan, tetaplah berdoa. Istri sebagai tiang doa menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang utama, yang memegang kendali hidup dalam seluruh keluarganya. Dengan berdoa, seorang istri memastikan bahwa seluruh isi rumah tangganya berada dalam naungan Tuhan. Amin. Jadi jangan lupa itu. Saya bukan bekerja, tapi saya cuma reminder bahwa kita punya tugas yang luar biasa. Kalau kita nggak dalam wadah ini, wadah yang kita lupa. Tapi dengan wadah ini kita diingatkan untuk senantiasa berdoa. Next. Yang ketiga, peranan tiang doa adalah istri yang membangun mesbah doa dalam keluarga. Yosua 24 ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi seorang istri jadi tiang doa, dia proaktif, dia mendorong supaya seluruh isi rumahnya berdoa mencari Tuhan. Dengan mesbah keluarga, niscaya hubungan antar keluarga, anak, suami, istri menjadi lebih dekat. Karakter, nilai-nilai kita bisa tanamkan melalui mesbah keluarga itu. Mesbah keluarga bukan sekedar berdoa, tapi kita belajar seperti FCBA. Kita belajar firman Tuhan, bukan cuma belajar, tapi kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rumah tangga. Sehingga anak-anak jadi kontrol kita. Ketika kita mulai lalai, ataupun kita mulai keluar dari jalur firman Tuhan, saling mengingatkan. Sehingga melalui mesbah keluarga ini iman boleh bertumbuh. Amin. Next. Istri yang bijaksana. Jadi Amsal 14 ayat 1 katakan, perempuan yang bijak mendidikan suaminya, tetapi yang bodoh menuntunkannya dengan tangannya sendiri. Maksudnya dengan menjadi tiang doa, istri juga belajar untuk jadi semakin bijak. Kapan berkata, kapan stop untuk bicara, sehingga apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi, boleh disikapi dengan bijaksana. Jadi respon yang benar. Orang yang bijaksana memberikan respon yang benar terhadap setiap masalah yang dia dihadapi, sehingga istri, seorang wanita dalam keluarga itu boleh berpikir dengan benar. Ketika sudah berpikir dengan benar, sesuai dan selaras dengan firman Tuhan, maka perkataannya dan perkataannya benar. Jadi membuat seluruh isi rumah
juga dalam tindakan itu, dalam mengambil setiap keputusan itu menjadi benar, nggak kacau. Dengan jadi tiang doa, dia boleh tahu, dia boleh tetap mengandalkan Tuhan dan memastikan bahwa rumah tangganya nggak hancur, tapi tetap dalam perlindungan Tuhan. Next, istri sebagai teladan dalam berdoa. Melalui dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesatan, dan bertekunlah dalam doa. Sebagai tiang doa, istri dalam menanggapi masalah apapun, dia boleh berdoa, tetap berdoa, bertekun dalam berdoa, sehingga anak-anaknya dan seluruh isi rumah tangganya tahu bahwa ketika apapun yang terjadi, baik itu ada masalah, baik itu dalam keadaan zona nyaman, tetap berdoa, sehingga rumah tangganya boleh mengalami pengharapan, tetap berharap kepada Tuhan. Karena dengan berharap kepada Tuhan, maka anak-anaknya boleh lihat bahwa mama yang berdoa, istri yang berdoa, apapun yang terjadi tetap mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Dalam Amsal 3 ayat 3-5 dikatakan, orang yang mengandalkan Tuhan akan memberikan pengertian dan akan meluruskan seluruh jalan-jalannya. Jadi ketika istri menjadi tiang doa, dia akan menjadi teladan untuk seluruh anak-anaknya untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam apapun yang mereka hadapi. Next. Yang terakhir, Bapak Ibu, ketika menjadi tiang doa, kita mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kemampuan sendiri, bukan mengandalkan kepandaian, tapi mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merebakkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu sekalian, ini adalah waktu untuk kita level up. Mungkin dulu kita lupa, kita tidak pernah tahu bahwa seorang istri adalah tiang doa, punya tugas, punya fungsi sebagai tiang doa, yang selalu berdoa, yang tetap berdoa apapun yang terjadi. Tetapi hari ini, biarlah itu menjadi reminder kita semua bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati, yang menyerahkan seluruh isi rumahnya kepada Tuhan, itu Tuhan yang akan sambut tangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.